Jangan lupa support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya di Tauktar Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Selasa 4 Mei 2021. Berbagai informasi menarik seputar Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang dalam menerapkan surat edaran dari Bupati Ketapang dan Gubernur Kalimantan Barat masih menemukan pemilik tempat usaha masih buka setelah jam 9 malam. Kita keluar, tinggal mereka yang berapa orang mah yang masih itu minumannya udah tinggal dikit sedikit. Tapi kan nyuci. Matikan lampunya. Tahu matiin lampu. Kalau gelap-gelapan gimana kami angkat gelasnya? Kalau mereka masih ada tuh gimana? Orangnya, bukan gelasnya begitu bicara tuh orangnya. Iya, kami udah ngusir mereka dengan sekarang. Bang, kami udah tutup. Cuman orangnya nggak mau keluar. Sebagian udah keluar. Sekali mobil bapak sampai, dia baru pergi. Kami udah bilang, Pak, tolong Pak, pergi Pak. Kami udah tutup. Mereka nggak mau ubah. Seperti inilah suasana saat Senin 3 Mei 2021 malam, saat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang masih menemukan tempat usaha yang buka lebih dari jam 9 malam. Razia ini dalam rangka menerapkan surat edaran dari Bupati Ketapang dan Gubernur Kalimantan Barat untuk mengecek kerumunan di setiap titik-titik kafe dan warung di sudut kota Ketapang, guna memutus rantai penularan COVID-19. Masih ada beberapa oknum pemilik tempat usaha di Kabupaten Ketapang dianggap ngeyel dan tidak memperdulikan kepentingan bersama. Yang mana tindakan yang diambil oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini untuk menekan tingkat positif terpapar COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Berbagai upaya telah dilakukan, bahkan dengan mematikan jaringan wifi di kafe agar para pengunjung dan pemilik kafe bisa bekerja sama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Baik, kami melaksanakan kegiatan dari 4 pilar itu dari hari ke hari memang ada progres. Namun lagi-lagi paling sekitar 15-20% masih ada yang bukan membangkang sih menurut saya. Ini karena animo masyarakat kita yang ngopi di warung kopi. Sementara sudah di jam 9 mereka belum pulang. Akhirnya tadi kita beri himbauan, ternyata ada salah satu kiat khusus juga. Jadi mereka ada wifi. Wifi itu kita matikan, arahkan besok kita cek lagi. Kalau masih ternyata hidup, termasuk kita ambil langkah-langkah. Salah satu tadi kita sudah ambil langkah-langkah, kita identifikasi warung-warung yang dalam tanda kutip kita anggap pembangkang. Nah, pembangkangan ini bukan berarti hanya dari yang si punya warung, ternyata memang dari masyarakat kita. Tapi bagaimanapun juga itulah masyarakat kita. Kita tidak henti-hentinya memberikan himbauan. Kita punya prinsip jangan kasih kendor. Baik, untuk dari pimpinan atas ini kan bakal terus kita evaluasi terus terkait kerumunan ini. Insya Allah ke depan akan tahu hasil evaluasi seperti apa. Cuman ancar-ancar yang akan kami lakukan, tadi kami pagi juga sudah memberikan himbauan kepada mereka-mereka yang berusaha terkait jualan pakaian dan sebagainya macam. Nah ini ke depan jika ini terkait juga dengan adanya kerumunan massa akan kita beri teguran juga. Sejauh ini apakah sudah ada tindakan tegas Pak dari Satpol PP kepada pemilik usaha? Sementara ini untuk yang tindakan yang frontal itu belum ada. Karena kita melihat secara umum masyarakat Ketapang ini dalam tanda kutip untuk tingkat kepatuhan masih 80%. Artinya kita tidak ingin terlalu arogan. Ya, tapi emang sudah banyak sih yang mematuhi Pak ya? Iya. Saat ini Kabupaten Ketapang sudah dalam status berzona kuning, tidak menutup kemungkinan akan beralih ke status zona merah. Maka dari itu, para pemilik usaha, warung dan kafe diminta agar bekerja sama dengan membuka warung dan kafe cukup sampai jam 9 malam. Dari Kabupaten Ketapang, di Tauktar Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Coba ya patuh itu, yang berulang-ulang ngomong tuh. Ini ojek lain oke, orang tua.
Polres Ketapang tangkap tangan 2 buah kapal yang diduga kuat akan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Setelah diperiksa ditemukan barang bukti berupa peralatan dan bahan-bahan peledak di kedua kapal tersebut. Saat ini semua barang bukti diamankan di Markas Satuan Polisi Air dan Udara Kabupaten Ketapang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim gabungan dari Polres Ketapang yaitu Polsek Delta Pawan, Polsek Benua Kayong, Satuan Pol Airut Ketapang, serta tim dari PSDKB Ketapang tangkap tangan 2 buah kapal yang diduga kuat akan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Tim gabungan mengamankan 2 buah kapal motor air, yaitu KM Bintang Jrangali dan sebuah kapal motor tanpa nama, beserta 7 orang oknum warga di lokasi Steher Jalan Tengkawang, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Selain 2 buah kapal, tim gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa peralatan dan bahan-bahan yang diduga kuat untuk membuat bom ikan. Telah dilakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan di wilayah perairan Kabupaten Ketapang yang merupakan upaya dalam rangka mendukung Polri Presisi, program prioritas Kapolri, dengan mengamankan 2 buah kapal motor air, yaitu KM Bintang Jrangali dan 1 buah kapal motor yang tidak memiliki nama kapal, beserta 7 oknum warga, yaitu di lokasi Steher atau pelabuhan kecil, Jalan Tengkawang, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan. Pelaku yang diamankan oleh tim gabungan Polsek Delta Pawan, Polsek Benua Kayong, Satpol Air, dan PSDKP Ketapang, yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang. Kemudian kedua nelayan tersebut didapati membawa sejumlah orang beserta peralatan dan bahan yang patut diduga kuat bahwa akan melakukan penangkapan secara ilegal dengan menggunakan bom ikan. Kemudian 7 orang warga yang diamankan, yang pertama adalah Nahoda KL Bintang Jrangali dengan inisial MA, yaitu warga Kayong Utara. Kemudian Nahoda sekaligus pemilik kapal tanpa nama, inisial SM, yaitu warga Kayong Utara juga. Kemudian pemilik bahan, inisial H. Kemudian kurir yang membeli bahan, inisial SY. Kemudian 3 ABK kapal. Kemudian untuk barang bukti yang diamankan dari kedua kapal itu, yang pertama adalah 3 karung seberat 50 kg pupuk merek Cantik atau kalsium amonium nitrat yang diduga sebagai misiu terkait dengan pembuatan bom ikan. Kemudian 3 karung botol kecap kosong, kemudian 2 can solar, 1 kotak korek api kayu, kemudian 55 batang pipa aluminium yang diduga akan digunakan sebagai tempat detonatornya, kemudian 3 buah kacamata selam, tali yang diduga sumbu, kemudian 1 kantong dempol, 2 buah batu pemberat, 1 buah kompresor yang bisa digunakan untuk kurang lebih 8-10 orang untuk menyelam. Kemudian 2 buah selang yang menyelam yang melekat pada kompresor, kemudian 1 buah ikat pinggang pemberat saat menyelam yang terbuat dari timah, kemudian 3 buah serok ikan. Selanjutnya saat ini kesemua barang bukti dan pelaku sudah diamankan di Polres Ketapang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian berkaitan dengan terhadap pelaku yang diamankan ini, rencana terkait dengan penerapan pasal, yaitu adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang senjata api dan bahan peledak, dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang mana ancaman hukumannya paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Kasus ini akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui aturan dan asal-muasal bahan-bahan yang akan diracik oleh pelaku sebagai bahan peledak. Paulina Piling, M. Noval melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal.
menanggapi video konferensi Menteri Dalam Negeri. Guna memastikan program percepatan penanganan COVID-19 terlaksana di daerah, pemerintah Kabupaten Ketapang membentuk posko COVID-19 di beberapa titik keramaian warga di Kabupaten Ketapang, salah satunya di Borneo City Mall. Dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 di bulan suci Ramadan ini, pemerintah Kota Ketapang membentuk posko COVID-19 di beberapa titik perbelanjaan, salah satunya di Borneo City Mall Ketapang pada Senin 3 Mei 2021. Meningkatnya jumlah pengunjung mal di Borneo City Mall Ketapang pada bulan suci Ramadan ini dapat memicu kenaikan jumlah COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Pemerintah Kota Ketapang bersama stakeholder terkait berupaya menanggulangi kenaikan angka COVID-19 dengan membentuk posko COVID yang bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan juga pemantauan kepatuhan masyarakat maupun pihak mal sendiri guna menghindari bahaya terpaparnya COVID-19. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kegiatan yang pertama mengikuti video konferensi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan video konferensinya tidak ada lain adalah bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 terutama dalam rangka kegiatan bulan suci Ramadan ini. Dan dipastikan karena masyarakat banyak yang mudik dan juga banyak yang berbelanja sehingga dikhawatirkan kasus terpapar pandemi COVID-19 ini meningkat di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, dengan demikian karena hadir di dalam konferensi pers tadi itu video konferensi tadi itu berbagai instansi baik dari Kapolri, dari Panglima, dari Kejaksaan Agung, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, semua stakeholder dari kementerian memberikan arahan-arahan termasuk BNPB juga memberikan arahan, demikian juga dengan BIN. Nah, untuk itu kami kebetulan di Kabupaten Ketapang khususnya di City Mall ini melalui Bapak Kapolres dan telah kami koordinasikan bersama dengan Forkopimda untuk membentuk posko. Nah, posko ini kita bentuk di City Mall dalam rangka untuk bagaimana kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Dan juga kita melakukan pemantauan terhadap kepatuhan dari masyarakat maupun kepatuhan manajemen dari City Mall dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kita semua harapannya adalah bekerja bersama-sama. Jadi satu narasi istilahnya itu. Jadi kalau narasi pemerintah kabupaten, bupati, wakil bupatinya mengatakan A, Pak Kapolres juga A, Pak Dandim juga A, lalu Pak Kajari juga A, seluruh masyarakat juga A. Nah, jadi ketika kita berbicara protokol kesehatan dan itu adalah cara yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19, ya semuanya harus bersepakat dengan melaksanakan protokol kesehatan secara baik. Dan ketika semuanya berbicara tentang bagaimana kita menghindari kerumunan, semua juga masyarakat harus menghindari kerumunan. Bukan dalam arti kata tidak beraktivitas sama sekali, tapi kita harus mengendalikannya secara baik sehingga pandemi COVID-19 ini dapat bisa kita atasi secepatnya. Diharapkan dengan adanya posko COVID-19 di beberapa titik perbelanjaan ini dapat membuat masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang disiplin dalam penerapan protokol kesehatan dan angka COVID-19 di Kabupaten Ketapang dapat menurun. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, M. Novel mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Ketua Tim Satgas COVID-19 sekaligus Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meninjau sejumlah pasar pusat perbelanjaan di Kota Pontianak. Pasar yang ditinjau mulai dari pasar modern hingga pasar tradisional. Salah satu pasar pusat perbelanjaan Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak pada Senin 3 Mei 2021.
Ketua Tim Satgas Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, bersama Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Leo Joko Triwibowo dan Tim Satgas COVID-19 Kota Pontianak lainnya meninjau sejumlah pasar pusat perbelanjaan di Kota Pontianak. Pasar yang ditinjau mulai dari pasar modern hingga pasar tradisional yakni Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan di mal saat ini sudah dilakukan. Untuk itu, ia meminta pihak pengelola mal membatasi jumlah pengunjung. Sementara untuk pasar tradisional khususnya di Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono melihat masih banyak masyarakat dan pedagang tidak menggunakan masker. Untuk itu kedepannya bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker akan dirazia dan diswab tes, bahkan tidak menutup kemungkinan jumlah pengunjung juga akan dibatasi. Kita tim Satgas Kota Pontianak, saya bersama Pak Kapolresta dan Pak Dandim, Satpol PP dan jajaran, kita langsung di lapangan melihat kondisi menghadapi Idul Fitri ini, terutama pasar-pasar, baik mal maupun pasar tradisional. Nah, jadi di mal kita lihat sudah menerapkan protokol kesehatan, ya, maksudnya pakai termogam, terus ada hand sanitizer, serta kita minta pengelola untuk membatasi jumlah pengunjung. Jadi jangan sampai terjadi kerumunan yang sangat padat. Nah, akan dibuat pos di sana. Nah, ini kita sekarang berada di pasar tengah, pusatnya perdagangan Kota Pontianak, pasar tradisional, terutama Pandang. Ini banyak warga yang berbelanja di sini. Selain dari warga kota, lebih banyak warga sekitar, ya, dari kabupaten. Kita juga menerapkan protokol kesehatan. Sementara Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Leo Joko Triwibowo mengatakan untuk mengatasi kerumunan, pihaknya akan menerjunkan sejumlah personil sesuai dengan kebutuhan Satgas COVID-19. Sedangkan bagi masyarakat tidak menggunakan masker, pihaknya akan menindak tegas warga dan menyerahkan warga tersebut ke pihak Satpol PP. Menerjunkan personil sesuai dengan yang tergabung dengan Satgas COVID-19, bekerjasama dengan pemerintah kota, TNI, pemerintah kota ada Satpol PP dan teman-teman yang lain. Untuk jumlah personil, apabila dirasa diperlukan penambahan, akan kita tambah dari Polres. Ya, akan kita tegur yang tidak pakai masker, karena memang masker ini betul-betul senjata kita untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Apabila nanti ditemukan pelanggaran dia tidak membawa masker, ya kita serahkan ke Satpol PP penindakannya dengan kalau memang perlu denda. Sebagai masyarakat hendaknya patuh pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kalau memang tidak mengikuti pemerintah, mau ikut siapa lagi? Ya. Kalau tidak mau ikut pemerintah, ya silakan hidup di hutan sana. Ya. Dari Kota Pontianak, Dinda Ayu Pratiwi, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktar Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.